Pekan ini TNI seolah unjuk kekuatan dan memberi pesan sang Panglima inspeksi mendadak ke sejumlah pasukan khusus Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Beberapa hari sebelumnya, Marsikal Hadi Cahyanto berpesan soal ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Beberapa hari kemudian, viral video sejumlah kendaraan milik TNI melintas di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah kendaraan taktis Maung. Di samping kendaraan itu, tertulis Koopsus TNI atau Komando Operasi Khusus yang merupakan pasukan elit TNI. TNI menyebut hal itu adalah patroli biasa. Kemarin, anggota TNI bersama Satpol PP kembali menurunkan baliho bergambar pemimpin FPI Rizik Syihab yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta. Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdurrahman mengatakan penurunan baliho Rizik adalah perintahnya. Ya, Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya, perintah saya itu. Begini, ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kapolda Metro Jaya yang baru dilantik, Irjen Fadil Imran, tampaknya satu kepala dengan Pangdam Jaya. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, Polri akan, karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Ya. Itu melanggar perda. Memasang spanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak. Pengacara FPI, Aziz Yanwar, mempertanyakan penurunan sejumlah baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Ada satu benang merah bahwa kebijakan politik negara saat ini melalui tanda-tanda yang dijalankan oleh TNI adalah salah satunya yang penting mungkin ya, baliho dan FPI. Artinya kebijakan politik negara ini sangat aneh ketika hanya men-stressing pada baliho dan FPI gitu. Jadi dalam program Kompas Petang, Kepala Pusat Kajian Keamanan Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo mengatakan pesan dari TNI bukan hanya untuk Rizik Syihab. Ke siapa, Prof? Pada secara spesifik pada kasus ini langsung ke KRS, ya, ke Habib Rizik gitu, tetapi secara implisit juga pada kubunya atau kelompok-kelompok atau orang-orang yang ada di kubunya Rizik, seperti Gatot Nurmantio atau yang lainnya. Ini kan FPI bisa semena-mena kemana-mana gitu, karena menganggap atau percaya bahwa TNI ada di pihak mereka dari zaman Panglima sebelumnya gitu. Bahkan setelah Pak Hadi sekarang jadi Panglima, kesan itu masih sangat kuat sehingga mereka berani melakukan apa saja gitu. Ya, sementara polisi yang agak lebih keras menghadapi FPI selama ini dan Habib Rizik itu dianggap musuh gitu, dianggap musuh. Kami juga meminta tanggapan pengamat militer dari Universitas Pertahanan Indonesia, Koni Rahakundini Bakri. Adalah apa perlu entitas setinggi TNI, sedihormati TNI, seberperan itu, sestrategis itu TNI untuk kemudian melakukan penegakan hukum di negara hukum yang mana sebenarnya ketika ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan kesalahan, ada polisi di situ.
Kan tadi sudah dijelaskan Mbak berapa kali bahwa gini ya, TNI itu punya, gini, kita jangan pernah menilai TNI. TNI itu sudah jelas punya segala macam sistem. Dia itu dibangun, dididik, dilatih, dibesarkan gitu, diberi peralatan untuk bagaimana dia dengan tugas-tugasnya. Sudah pasti ada hal yang dipelajari oleh TNI. Kemudian tadi, yang ini kemarin saya justru mempertanyakan kenapa TNI nggak turun-turun, kenapa polisi nggak turun-turun. Itu kemarin saya baru diwawancara dan saya bilang ini adalah perintah negara. Makanya untuk saya, walaupun misalnya seorang RHS dianggap hanya false fugitive, kalau dari masyarakat Australia, ini false fugitive yang sangat rentan dikendalai, dikontrol atau digunakan gitu oleh kelompok-kelompok teroris, mungkin regional, mungkin internasional, atau kelompok-kelompok radikalis. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 menyebut, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di dalamnya ada operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Tim Liputan Kompas TV.